Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lumpur petani sah. Sahabat-sahabat petani yang berbahagia, inilah perkembangan padi kami, padi MR 269, varian terbaru dari MR yang coba kami tanam di lahan kami di tanah Jawa, di lahan yang berlumpur. Karena rupa-rupanya untuk lahan-lahan kami ini yang lebih cocok, cenderung kepada padi-padi dari jenis Malaysian Research atau MR ya, lebih tahan karena kondisi lahan kami ini adalah lahan yang sering asam-asaman, bukan karena faktor musim, juga bukan karena faktor jerami yang tidak terurai, tapi memang karena karakter lahannya memang sering rentan atau terkena asam-asaman. Ini memang faktor dari tanahnya. Oleh karenanya setelah kami mencoba beberapa varietas Galuh dan juga hibrida, ternyata untuk lahan kami ini yang lebih cocok itu adalah jenis MR. Dan kebetulan untuk di lahan ini kita coba jenis MR 269 ya. Dan rupa-rupanya juga termasuk bagus sahabat-sahabat tani. Lihat perkembangannya ya lumayan lah, walaupun memang kita temukan sedikit ada yang juga terdampak dari asam-asaman, tapi secara umum, secara garis besar padi ini bisa dinyatakan lebih mampu beradaptasi dibanding jenis-jenis yang lain. Di lahan asam-asaman ini setelah kami pelajari, memang bukan sekedar tanaman sulit berkembang, sulit tumbuh, tetapi juga berpengaruh pada ketinggian tanaman ya. Tanaman yang padi yang biasanya tingginya 120, ketika ditanam di lahan kami ini bisa hanya sekitar 90 atau 80. Sebaliknya juga padi yang kecil yang posturnya hanya 80 bisa hanya jadi 60 atau 50 cm. Dan itu juga mempengaruhi malai yang seharusnya panjang menjadi lebih pendek, bulirannya seharusnya banyak menjadi lebih sedikit. Di lahan ini pada musim kemarin kita coba Impari Nutrizing, dan ternyata walaupun Impari Nutrizing itu bisa hidup, bisa beranak, karena kebetulan kemarin namanya juga agak ombol. Namun satu kelemahan dari perkembangan padi yang kami tanam pada musim kedua kemarin, yaitu Nutrizing, ternyata padinya kerdil. Artinya tidak tumbuh secara maksimal. Ya karena kondisi tanah di sini mungkin unsur haranya sangat terbatas. Gitu. Sehingga pertumbuhan padi tidak maksimal. Dan di lahan kami yang lain, padi-padi hibrida yang lumayan tinggi menjadi lebih pendek. Bulirannya yang panjang, malainya yang panjang menjadi lebih pendek, dan bulirannya yang besar menjadi lebih kecil. Ini fakta yang kita temukan di lahan-lahan asam-asaman seperti ini. Untuk padi ini, padi MR ini lumayan bisa beradaptasi ya. Kemarin kami juga coba padi MR 323 CL284, ternyata tidak mengurangi panjang malai dan buliran besar bulirnya. Oleh karenanya pada musim kali ini kami mencoba jenis MR terbaru 269 ya. Ternyata perkembangannya juga alhamdulillah bisa sahabat-sahabat tani saksikan. Ini live streaming kami langsung dari lahan tanpa editing ya, seperti ini. Walaupun ya fakta sebenarnya harus kami sampaikan, memang ada beberapa speech yang bermasalah karena mungkin kemarin sangat sulit sekali pengairannya. Bisa dilihat dari lumpurnya itu masih sangat basah sekali ya, menunjukkan lumpurnya ini dalam ya lumpurnya. Ini yang bermasalah dengan asam-asaman. Namun padinya tetap bisa berkembang hidup, artinya tidak mati, cuma ya berkuranglah dari sisi anakan ya. Terus di sebagian tengah sana ada yang juga sempat terkena ya, tapi juga tidak sampai kosong blong ya, masih ada yang bisa bertahan hidup. Dan sebenarnya itu kalau dipacu dengan Gibro tentu bisa mengejar tumpuran padi yang lainnya. Di pinggir ini alhamdulillah perkembangannya juga bagus, bisa mantap lah istilahnya.
Ini ya ada yang sedikit menguning, mungkin karena kekurangan faktor haranya aja. Karena ini belum kita berikan pemupukan yang terakhir, juga belum diberikan penyepraian. Seharusnya di daerah sini sudah kita spray, namun karena berbagai macam hal masih terkendala, tidak sempat dispray. Ya, yang di tengah sana itu yang sedikit bermasalah karena tinggi batangnya tidak bisa tinggi, karena itu terkena asam-asaman. Ya. Coba kita cek langsung saja. Saya coba untuk turun, ya, untuk memantau langsung bagaimana kondisinya. Nah, ini sahabat-sahabat tani, ya, yang sedikit bermasalah, tapi pada intinya tanaman padinya hidup masih ya, walaupun agak kerdil sedikit ya. Ini ya, anakannya juga bisa dikatakan lumayan ya, walaupun masih agak pendek nih, lumayan. Kalau saya hitung nih, buahnya ini ya. Ya. Ini yang terkena apa, asam-asaman kemarin. Ini dalam sekali, sahabat ya, sahabat-sahabat tani. Ya. Insya Allah ini kalau dispray ya dengan Gibro, apalagi pakai Gibro panen ini, khusus yang bolong-bolong ini ya, insya Allah ini akan ngejar, asalkan yang lain ini tidak diberi perlakuan yang sama gitu. Hanya yang kerdil saja, insya Allah ini akan ngejar ya. Nah, ini sahabat tani, fakta dari lapangan bahwa padi-padi jenis MR itu kadangkala cocok di lahan-lahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik itu yang di tanah Jawa ya, khusus ya di daerah lahan yang asam-asaman ya, yang sering bermasalah ya, entah itu di musim penghujan atau musim kemarau seperti kali ini juga seperti ini. Ini mulai kembang tumbuh ya, insya Allah ini kita akan lakukan pemberian nutrisi untuk memacu pertumbuhan agar bisa setara sama dengan padi yang lain ya. Jadi untuk dari sisi anakan, walau padinya bermasalah ya, jadi potensial untuk nambah terus ini ya. Ini sahabat-sahabat tani, jadi tunas-tunas atau akar-akar daun-daun baru nih sudah mulai tumbuh. Karena memang kalau padi walaupun terkena asam-asaman, kalau sudah akarnya memanjang dan ada tanda-tanda kehidupan, artinya akar bisa menyerap hara, unsur hara, itu insya Allah tetap akan tambah berkembang gitu. Ini kemarin kita spray dengan berbagai macam nutrisi. Salah satunya yang tidak ketinggalan adalah spray dengan Gandasil D, dan alhamdulillah ada daun-daun biru ya, daun-daun baru, maksudnya daun-daun baru ya yang bermunculan. Nih, ini kan daunnya kuning-kuning ya, sisa-sisa daun yang kena asam-asaman kemarin, tapi ini sudah muncul tunas-tunas baru, daun-daun baru. Bisa sahabat-sahabat tani saksikan seperti itu. Ya, ini ya, contohnya seperti ini. Ini sisa-sisa bekas-bekas daun-daun lama yang bermasalah ya, sudah berganti dengan daun-daun baru. Ya. Jadi sahabat-sahabat tani yang mempunyai ini kendala dengan lahan yang asam, bisa mencoba padi MR 269, varian terbaru dari MR. Sahabat-sahabat tani, ini bisa dilihat ya. Nih kultur tanahnya ya. Lihat, ini warnanya hitam nih ya. Tanahnya hitam. Tanahnya hitam. Artinya ini selalu becek. Kayak tanah comberan gitu. Ya. Persis dengan tanah seperti tanah comberan. Ini yang bikin padi itu merana. Alhamdulillah yang di pinggir ini sudah baikan ya. Ini pasca pembersihan gulma, walaupun memang tidak bersih 100%. Ya, anehnya tanahnya ini tanah berlumpur ya. Pas lumpurnya lumpur pasir, warnanya itu hitam di dalam, walaupun sering terendam air. Masalah utama di lahan kami ini adalah rumput yang luar biasa banyak ya. Rumputnya luar biasa banyak ya. Kita lanjutkan ke sebelah sisi bagian timur. Yang di pinggir pertumbuhannya sama dengan jenis-jenis padi yang lain.
Ini yang sebelah timur alhamdulillah rata sama ya. Kalau serangan hama ya ada lah, itu 1-2 kena penggerek batang tapi tidak banyak gitu ya, persentasenya sangat kecil sekali. Untuk insektisidanya kita pakai yang biasa saja ya, dan ini sudah lama tidak dilakukan penyepraian. Alhamdulillah padinya tetap mulus, tetap hijau, anakannya juga banyak ya. Kita tanam dengan model Jarwo 3:1. Alhamdulillah sudah mulai rapat ya, logoannya sudah mulai tertutup. Logoan sudah mulai tertutup. Kalau kami bandingkan dengan padi yang lain di lahan yang sama ya, sebagai pembanding ya, kita bandingkan dengan jenis galur. Ini pembandingnya adalah ini sahabat-sahabat tani. Ini padi Cakrabuana 05. Ini ada yang bisa hidup lah, artinya sama-sama bisa bertahan. Cuma anakannya tidak banyak. Tidak sebanyak padi MR ya. 269 ini. Anakannya luar biasa mantap. Sehingga rimbunannya ini sudah kelihatan ya, rimbun sekali dan tertutup. Kalau di sini masih belum sahabat-sahabat. Jadi bagi sahabat-sahabat yang ingin mencoba tanam padi di lahan yang bermasalah, lahan berlumpur, yang becek, asem-aseman, kayak comberan tanahnya, bisa dicoba menanam padi MR 269, varian terbaru dari MR yang ditanam di tanah Jawa, tepatnya di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Demikian, salam satu lumpur petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.